28 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai ayat 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya mendapat telepon dari seorang pemuda. Pemuda itu mengatakan, mohon doakan saya ya suster, supaya saya bisa mendapatkan jodoh yang baik, yang sayang keluarga, dan yang seiman. Lalu saya menjawab, oke, kita sama-sama berdoa. Bertahun-tahun lamanya, doa ini belum terkabul. Saya telepon pemuda itu, bagaimana bang? Belum ada yang cocok? Jawabnya, belum ada suster. Tapi tetaplah suster bantu dengan doa. Beberapa minggu yang lalu, pemuda itu menelpon saya lagi dan mengatakan, syukur kepada Tuhan suster, doa kita sudah dikabulkan. Namun tetap bantu dalam doa, supaya pilihan kali ini adalah pilihan yang terbaik bagi saya dan juga bagi keluarga. Saudara-saudari, menentukan pilihan yang penting dan menentukan dalam hidup terkadang cukup sulit, bahkan bisa dikatakan sulit. Untuk itu, selain usaha, juga butuh doa yang sungguh, agar pilihan kita adalah pilihan yang tepat dan yang terbaik. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memilih para rasulnya. Sebelum menjatuhkan pilihan siapakah yang akan dia pilih menjadi muridnya, Yesus terlebih dahulu menyepi dan berdoa semalaman suntuk untuk mencari kehendak Bapa, sehingga pilihan Yesus tidak berdasarkan pada selera dan keinginan hatinya, tetapi sesuai dengan pilihan Bapanya. Apa yang diputuskan oleh Yesus kiranya berkenan di hati Bapanya. Yesus tidak melakukan apapun yang penting tanpa berkomunikasi dengan Bapanya dalam doa. Doa semalam-malaman yang disampaikan oleh Lukas memberikan gambaran bagaimana doa sungguh memberdayakan Yesus. Relasinya dengan Bapa memampukan dirinya untuk memilih siapa saja yang harus menjadi rasul-rasulnya yang berjumlah 12 orang itu. Relasinya yang akrab dengan Bapa memberi dampak
atau pesona bagi banyak orang, sehingga kehadiran Allah dalam dirinya bagaikan sebuah magnet yang menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Ketika Yesus turun dari bukit, banyak orang datang kepadanya dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mungkin mereka tertarik oleh kuasanya untuk menyembuhkan, karena dengan sedikit saja menyentuh atau menumpangkan tangannya, penyakit mereka disembuhkan dan roh-roh jahat diusir pergi. Ini adalah pengaruh dari kesatuan Yesus dengan Bapanya. Saudara-saudari, Yesus mengkomunikasikan dengan Bapanya apa yang hendak Dia lakukan, sehingga yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapanya. Sebagai pengikutnya, apakah kita juga mengkomunikasikan kepadanya dalam doa-doa kita apa yang hendak kita lakukan, kita putuskan sehingga sesuai dengan kehendaknya? Atau kita lebih cenderung memutuskan sesuatu sesuai dengan selera dan kehendak kita? Pesona Yesus menarik banyak orang untuk datang kepadanya, mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan olehnya. Maukah kita datang kepada Yesus untuk mendengarkan sabdanya dan dapat meneguhkan iman kita? Maukah kita datang kepada Yesus untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit kita, baik penyakit fisik dan juga penyakit batin, yakni kemalasan, sakit hati yang belum tersembuhkan, rasa benci yang belum terdamaikan, dendam, keserakahan, rasa putus asa, sikap masa bodoh, dan lain sebagainya? Relasi yang baik dengan Bapa lewat doa-doa dapat membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Maka mari kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita percaya Dia akan memberi ganjaran atas upaya kita untuk bertumbuh semakin dekat dengannya, dan Dia akan mencurahkan kasih-Nya atas kita.